Oke, sekarang kita kerjakan soal OSP Astronomi 2025 nomor 7. Diketahui bintang ganda Dubhe dengan jarak 122,91 tahun cahaya memiliki orbit terproyeksi pada bidang langit seperti di sini. Jadi ini kita melihatnya di langit seperti ini, dia nempel di bidang langit. Kemudian aslinya kirakan tentang massa total sistem bintang tersebut dalam satuan massa matahari. Jadi diminta mengira-kira massa totalnya berapa ya. Di sini sudah dikasih tahu jarak, kemudian ada periode dalam apa ini ya? Dalam tahun harusnya ya. Ini ada kata yang salah di sini. Jadi harusnya dalam tahun, hanya dalam adalah separasi sudut ya dalam detik busur. Di sini ada jarak ya. Nah, jadi kalau mau nyari massa total kita bisa gunakan hukum Kepler ketiga ya. Jadi A pangkat 3 per P kuadrat ya sama dengan, nah ini harusnya kan G M1 plus M2 per 4 Pi kuadrat. Tapi kalau kita gunakan satuan lain ya, ini kita bisa masukkan di sini adalah M1 ditambah M2 atau M total yang mau dicari ya. Ini M total adalah M1 ditambah M2. Ini hukum Kepler ketiga ya. Nah, di sini kalau kita pakai rumus ini satuannya dalam SA, P-nya di sini dalam tahun ya. Di sini dalam masa matahari. Masa bintangnya dalam masa matahari. Nah, ini sudah ada ya, periodenya dalam tahun yaitu 44,448 tahun. Kemudian A-nya dalam detik busur ya. Nah, di sini kenapa di sini disuruh memperkirakan? Kayaknya gara-gara ini A yang diberikan atau jarak pisah yang diberikan ini bukan jarak pisah rata-rata ya, tapi lebih ke jarak pisah maksimum malah gitu ya. Nah, harusnya kalau misalnya kita mau nyari massa kan kita gunakan semi mayor ya. Kalaupun mau pakai separasi sudut berarti separasi sudut rata-rata, yaitu dari pusat ke pinggir ya. Jadi A itu kan ini. Nanti yang diberikan lebih dari itu. Jadi yang kita peroleh nanti kalau kita pakai angka ini itu jadinya adalah bukan massa total sebenarnya gitu ya. Bisa jadi nilai yang kita peroleh lebih besar dari yang seharusnya. Nah, sekarang gimana caranya nyari A dalam SA ya, kalau diketahui separasi dan juga jarak dalam tahun cahaya. Nah, di sini butuhnya A dalam SA. Kalau misalnya mau cepat, sebetulnya kita punya hubungan yang dari jarak sudut gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya theta dalam detik busur ya, kemudian separasinya misalnya D dalam SA, ini akan sesuai dengan kalau jaraknya itu dalam parsec. Atau bisa saya balik ya, kalau mau nyari jarak aslinya gitu ya, itu bisa tinggal separasi sudut dikalikan jarak ya. Ini separasinya sudut dalam detik busur, jaraknya dalam parsec. Nanti otomatis teman-teman dapatkan jarak dalam SA. Kok bisa gitu ya? Nah, teman-teman bisa kutik-kutik sendiri gitu ya. Ini kan aslinya sebenarnya ini dalam radian ya. Kalau D dan D ini satuannya sama. Jadi kalau D dalam SA, D yang ini dalam SA, maka tetanya itu radian. Nah, parsec sendiri itu definisi ke SA-nya itu kan dari radian ya. Jadi satu parsec itu 206,265 SA, itu kan sebenarnya dari radian ke detik busur gitu ya. Jadi nanti ini akan saling menghilangkan. Sehingga teman-teman bisa dapat rumus seperti ini. Jadi jarak dalam SA itu sama dengan separasi sudut dalam detik busur kali jarak kita ke kedua objek tadi dalam parsec. Jadi sangat memudahkan. Sehingga kalau misalnya semi mayornya mau diketahui dalam SA berapa ya, ini saya ganti aja ya, ini alfa gitu ya. Maka semi mayor dalam di sini sebenarnya bukan semi mayor, malah jarak maksimum ya. Tapi kita pakai angka ini aja. Semi mayornya itu adalah separasi sudut rata-rata harusnya gitu ya, dikalikan jarak dalam parsec ya. Jadi kalau kita pakai asumsikan saja ini 0,59 adalah separasi sudut rata-rata, jadi ini 0,59 detik busur dikali jarak dalam parsec artinya 122,91 tahun cahaya dijadiin parsec berarti dibagi 3,26 ketemu dalam parsec, maka saya akan dapatkan langsung jarak dua benda ini dalam SA, jarak terproyeksi.
0,59 dikali 122,91 dibagi 3,2, ketemunya adalah 22,244 SA ya. Jadi ini jarak mereka 22,244 SA. Nah, kalau sudah ketemu ini tinggal masukkan ke hukum Kepler 3 ini gitu ya. Jadi massa totalnya sama dengan berarti 22,244 pangkat 3 dibagi 44,448 kuadrat ya, ini udah dalam tahun. Nah, ini ketemunya 5,57 ya. 5,57 massa matahari. Massa totalnya segitu ya. Nah, ini sebetulnya masih overestimate ya, karena yang diketahui ya, kalau gambar ini kita bisa percaya ya, ini alfa ini bukan separasi rata-rata tapi separasi maksimum malah. Jadi kira-kira jawabannya yang B ya, kalau kita pakai angka ini langsung. Oke.